sekarang kita mau ngomongin soal Hawariyun. Ustadz tahu nggak nama lengkapnya siapa? Alfa Abdurrahman. Alfa Abdurrahman. Hawariyun itu Alfariun kali ya. Iya, saya taunya Alfa deh gitu ya. Alfa Abdurrahman. Abdurrahman Al-Faiz. Beda lagi nih jawabannya. Abdurrahman Al-Faiz. Penemunya founder. Dulu gali-gali ketemu nih. Abdu Al-Faiz sih sebenarnya namanya. Abdul Al-Faiz. Tapi kan karena memang Abdu Al-Faiz kan bukan nama Allah ya. Artinya kalau dikatakan Abdu Al-Faiz ya berarti hambanya Al-Faiz. Berarti Abdurrahman Al-Faiz terus diganti jadi itu. Usianya 24. Ya mungkin 23, 24. Kayak lebih muda setahun 2 tahun gitu kali dari Sifrun, atau 2-3 tahun lah. Lebih muda daripada Sifrun. Ya 25 gitu. 26, 25 lah. 24 atau 25. 23. orang mana, Ustaz? Citayam. Citayam. Ya, saya duga dia tinggalnya di situ. Saya duga. Depok. Lu pakai Arab ya? Ya di puncak aja banyak Arab kawin kontrak. Wah, bahaya. Setahu saya dia orang Depok. Orang Depok. Iya, lu wajahnya India Bengali ya. Orang Depok. Orang Depok. Orang Depok. Dia orang Depok. Pertama kali ketemu kapan tuh? Waktu dia masih suka bikin video atraktif itu ya, yang gesturnya sangat liar itu, dan masih sangat rebel secara pakaian, secara penampilan lah, relatif lusuh sebenarnya. Beda ya antara kumuh dan lusuh. Iya sama, pas udah ikut Yu ngaji. Momennya nggak spesial, karena baru beberapa kali tuh baru mulai Just now gitu. Iya, just now gitu. Dekatnya itu pas ke Malaysia, karena aku tidur bareng satu kamar sama dia. Pertama kali ketemu, aduh lupa ya, di Stad Felix kayaknya loh, di Al-Fatih kalau nggak salah. Dia sedang di atas, di ruang atas kalau nggak salah itu. Waktu itu diajak Ustadz Felix, beliaunya. Nah, ketemu di forum, kalau nggak lagi makan, lagi ada acara waktu itu. Di kafe, bukan? Lupa, udah lama. Dia pertama kali ketemu tuh datang ke rumah saya. Oh, dia yang datang ke Dia datang rumah nih. Di rumah saya. Datang rumah saya dengan dengan bawa akunnya yang waktu itu 60.000 atau 75.000 kalau saya nggak salah, terus dengan paniknya, terus saya harus gimana. Walaupun pertama kali ngelihat ya di sosial media ya kan, karena waktu itu lagi rame kan di sosial media, ada anak muda terus ngomong tentang ayat, terus kayak menguliahi dan segala macam gitu kan ya. Sok-sokan gitu kan. Ya kira-kira gitulah. Secara umum orangnya kayak apa sih? Ini kebalikannya Sifrun sebenarnya. Orangnya status quo. Kalau dari genre musik, dia itu musik-musik melankolis. Jadi walaupun di penampakannya itu kayak tegas, keras gitu ya, tapi secara kejiwaan dia lebih ke pop melankolis. Kalau dari sisi teori kepribadian ya dia melankolis sanguinis kalau menurutku. Orangnya itu kayak pikirannya tuh banyak banget. Banyak banget yang dipikirin sama dia. Terus, tapi orangnya periang. Ya orangnya cheerful. Asal nggak pas bad mood sih. Iya, orangnya tuh nggak bisa ada di posisi tengah gitu. Jadi kalau nggak lagi seneng banget, dia lagi bad mood. Dan kadang dia bad mood atas sesuatu yang kita nggak tahu, karena itu letupan pikiran dia sendiri. Dia kayak ngelihat apa gitu, terus dia cabut kayak, males gua apaan sih nih gitu. Mikir-mikir sendiri, bingung sendiri, apaan sih gitu. Terus orang lihat kayak, ini bocah kenapa gitu. Sebenarnya awal-awalnya dulu dia sangat menjaga ya perkataannya. Ternyata setelah temu ya ternyata kocak juga gitu loh. Perubahan emosinya tuh sangat, awalnya dulu cuma jadi berubah gitu loh. Cepet banget gitu. Lebih kalem sih menurut saya. Orang kalem. Lebih kalem. Ya, mungkin bahasa lain lugu ya. Lugu. Lugu, dia nggak punya tendensi apa-apa. Kemudian ketika dengan orang ya baik, dengan saya juga baik. Tapi kayaknya saya jarang ngobrol sama Hawariyun. Ketemu berdua gitu, duduk diam duduk. Saking tidak punya tendensi apa-apa. Saya pikir dia adalah orang yang sangat tidak kreatif dan tidak bisa diandalkan
dari segi kreativitas ya. Oke. Tapi justru itu kelebihannya. Oh. Karena dia eksekutor sebenarnya. jadi nggak perlu mikir kayak gitu ya. Dia kalau direkrut sama klub teroris itu klub teroris mendapatkan Aset. raw material yang sangat baik gitu Iya, kan ya. iya. Karena dia nggak bakal nanya lagi apa untuk apa dan bagaimana, enggak. Kalau disuruh bunuh ya bunuh. Itu kalau Iya, klub benar. teroris. Untungnya dia dapat klub hore-hore ya. Jadi Hawan itu tipe yang memang ketika sudah stuck di satu tempat atau dia sudah melakukan satu hal, dia bisa untuk istiqomah di situ. Dan itu adalah yang sesuatu yang orang-orang kreatif sulit untuk lakukan. Benar sih. Betul. Jadi dia bisa terus-menerus melakukan sesuatu tanpa henti. Iya, apa dipikir kayak kurang sempurna nih, kurang. Betul. Ataupun apapun, pokoknya ya sekedar untuk melakukan itu saja. Jadi istiqomahnya besar sekali, makanya paling mudah diarahkan. Paling mudah. Makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaannya. Nah, ini aku agak susah mendefinisikan gitu. Karena dia apa aja juga suka gitu. Tergantung persepsi apa yang hendak kita bangun ke dia Iya. tentang makanan itu. Sejauh ini sih dia makan apa aja sih. Apa aja ya? Kalaupun ada masalah itu karena masalah kesehatan dia gitu. Oh. Nggak suka makan keras karena giginya lagi sakit. Oh. Tapi yang jelas dia belum bisa merasakan makanan yang enak mana. Cuma ngerti makan ya. Dia apa aja dikasih makan enak-enak, dikasih nggak enak-enak. Tapi yang dia pernah aku lihat kayak makan enak banget tuh jagung rebus. Karena apa? Aku tanya, murah. Buah menurut saya. Gaduh-gaduh. Gado-gado. Dia itu lidahnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi sama sekali dia tuh tidak punya makanan favorit dia itu. Warnanya apa dia? Dia hitam juga sih. Hitam juga. Kayaknya pasti yang gelap deh. Iya, hitam lah. Hitam putih atau abu-abu deh. Itulah pokoknya warna-warna yang simpel aja. Biru dongker. Biru dong. Warna selama ini hitam. Kalau surat favoritnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia sering posting Oh. Ar-Rahman. Surat kesukaannya Alfa. Nggak tahu, surat Muhammad mungkin. Surat Al-Balad. Ya sering baca itu aja. Dia sering baca itu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Karena namanya Abdurrahman. Surat favoritnya As-Sajadah karena kayaknya ada nama dia. Oh. oke. Al-Fasanah. Gitu kan. Kalau genre musiknya? Kalau aku lihat dia lebih ke blues lah. Seharusnya. Seharusnya ya. Iya. Walaupun dia belum menyukai musik. Walaupun dia kalaupun suka dia mungkin musik yang meaningful secara teks, secara lirik. Itu pengakuan. Nggak ada, dia bukan penikmat musik. Dia bahkan mungkin nggak bisa bedain genre musik. Jadi gimana aku harus menebak genre musik kesukaan dia, karena dia sendiri kayaknya nggak tahu genre musik itu apa. Musiknya ada saya pernah beli dia dari perjalanan dari Jakarta sampai Jogja satu lagu itu apa ya? Na, 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 na. Jadi intinya lagu-lagu tentang kayak Palestina, tentang Gaza, tetapi dibawakan dengan apa ya? Mungkin pop kekinian kali. Genre musik dia kayaknya awalnya sih dia kayaknya nggak suka musik. Iya. Dia kemana-mana dengerin murotal. Tapi kalau dipaksa-paksa dengerin musik ya, kayaknya nggak mungkin dia suka dangdut kan. Wajahnya juga nggak dangdut. Apa ya, paling pop kali ya. Oh, Ya. oke. Genre dia kayaknya selama ini mengharamkan musik menurut saya. Mengharamkan, tapi kenapa dia sempat bermusik? Karena perintahkan udah gitu aja. Iya betul. Jadi suruh denger. Dia tuh pernah kejadian ya. Kita ketemu sama Ustadz Somad, member sama Ustadz Somad, nginep di malam hari gitu kan ya. Pagi-paginya tuh ada yang muterin Nisa Sabian. Ustadz Somad lagi menikmati lah kira-kira gitu, ngobrol sampai ada Nisa Sabian nyanyi gitu kan ya. Maksudnya diputar gitu, dimatiin sama dia. Langsung diganti murotal tanpa ada pemberitahuan sedikit pun gitu. Wah, itu nggak sopan banget. Iya. Terus saya bilang sama dia, kalau kamu putar murotal, kita nggak bisa ngobrol. Karena ketika ada ayat Al-Quran, kita harus dengerin dong. Gitu kan ya. Nah, kalau kamu mau ngobrol, murotalnya harus dihentikan dulu. Bukan karena saya nggak suka murotal, tapi selalu ada tempat, setiap tempat ada kemudian sesuatu yang harus yang dilakukan. Dan dalam setiap aktivitas itu ada tempatnya. Nah, maka kalau kita mau ngobrol, ya kita nggak akan hormat kalau kita pesan putar murotal, seolah-olah murotalnya cuma background kita. Dan saya agak sedikit terganggu kalau kita ngomong ada murotal. Kenapa? Karena saya harus memperhatikan murotal di saat yang sama saya harus ngobrol. Nah, itu nggak bisa. Maka ya ketika di mobil kalau kita pengen diem ya kita putar murotal. Nah, tapi kalau kita pengen untuk ngobrol ya kita nggak putar murotal atau nggak putar musik karena itu mengganggu kan gitu kan. Iya. Jadi kira-kira gitu. Hal apa yang dia nggak suka? Yang dia benci?
Ya dia nggak suka sesuatu yang terlalu dinamis, sesuatu yang berubah secara cepat, resiko-resiko besar. Dia nggak suka disepelein. Dalam arti yang sebenarnya ya. Kalau kita nyepelein dia dalam konotasi bercanda, dia nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa itu betul-betul nyepelein dia nggak seneng sih. Paling benci mungkin kalau dia membuat kesalahan ke orang lain gitu. Oh, Jadi dia- membenci dirinya gitu. Dia benci Dia kalau nggak berusaha. suka kalau dia bikin masalah dengan orang lain yang mungkin deket sama dia. gitu. Kalau ditanya langsung ke dia, paling dia jawab begini, semua yang melanggar syariat saya benci. Dia benci orang maksiat. Oh iya benar. Ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Makanya cita-cita kayaknya luar biasa. Menggantikan peran daripada malaikat penjaga neraka. Kelebihannya apa sih dia? Ganteng. Fisik deh, physically. Aku lihat juga ya dia itu terbuka sih. Terus terang artinya kalau dia pahami itu baik, dia kerjakan gitu. Jadi lebih pada itu. Jadi kombinasi dari itu kemudian membuat ya Hawarian jadi seperti sekarang. Yaitu orang tuh ke-attract ke dia. Dan yang menarik adalah Alpha itu nggak berusaha keras untuk membuat orang itu ke-attract ke dia. Tapi orang itu tertarik sama dia. Makanya dia followernya banyak. Padahal bukan pribadi yang suka tampil, yang narsis, yang pansos gitu. Dia ngomong seperlunya aja maksudnya itu apa ya? Kelebihannya. Enggak ada kelebihan. Ya hafalannya banyak aja sih. Tapi itu bukan kelebihan, semua juga orang pengen itu, apalah ya. Ya kelebihannya ganteng aja sih. Ya saya mengakui kalau saya kalah ganteng ya. Kelebihannya, ganteng dia. Siap. Tapi kalau ganteng kan relatif. Iya. Tapi menurut saya ya enak dilihat. Konsisten dan mudah diarahkan. Itu kelebihannya. Jadi artinya kalau dia sudah diminta untuk sesuatu, dia lakukan. Walaupun mungkin ya tadi dia nggak punya kreativitas dalam hal itu, maka dia sering berubah-ubah. Hawarian kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Hawarian labil, moody. Kemarin waktu itu pernah ke Malaysia kan, jatuhin kamera, terus dia kayak terpukul secara mental gitu. Jadi yang awalnya itu dijadwalin ngisi di IUM ya dia, Universitas Internasional di Malaysia, dia nggak mau ngisi. Jadi yang awalnya itu gagah perkasa itu jadi anak kecil gitu. Naif. Iya, orangnya naif. Aku ada naifnya juga, cuma dia parah. Kekurangannya dia itu naif. Labil kali ya. Yang pertama labil, yang kedua karena saya nggak terlalu intens sama dia, cuman mungkin care ke orang. Itu kelebihan. Bukan, care-nya kurang. Oh, care-nya Iya, kurang. jadi dia tuh hawa sentris sendiri. Hawa sentris. Jadi apa ya? Ego untuk dirinya itu misalnya kuat. Saya mau jadi siapa nih? Ngomongnya mau jadi Sifrun atau jadi siapa? Kalau Sifrun paling ngomongnya begini, bodoh. Dia sangat mudah ke distract. Begitu kemudian dia lagi melaksanakan sesuatu, ada orang bilang kayaknya itu salah, dia mikirin. Karena itu distraction dan dia sering ke distract. Iya. Maka harus dilurusin lagi. Kejadian unik atau mungkin yang pernah dialami bareng, apa yang tadi atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Beberapa hal mungkin menurutku menarik, unik ya. Jadi aku nggak kepikiran bisa begitu gitu. Misalnya kita ngobrol ya, ngobrol bareng gitu, tiba-tiba dia ngaji gitu. Asli. Jadi kebaikan yang dilakukan di atas kebaikan gitu. Jadi kebaikan itu harus selain dia tekstual, itu kebaikan harus kontekstual gitu. Lihat-lihat lah gitu ya. Iya benar. Ya itulah yang di Malaysia jatuhin kameranya Ustadz Felix, terus nggak mau ngisi. Dia pakai tripod gitu, tripodnya dipanggul, terus kamera itu di ujung si tripod, ngadepnya ke bawah gitu. La gitu. Larinya juga, jalannya juga sambil jingkrak gitu, terus kayaknya si kakinya si tripodnya itu longgar gitu. Ya udah, terus merosot lah itu si Fujifilm berapa tuh? XT2 ya. Ya melorot, jatuh, cetas gitu. Terus dia tiba-tiba kayak ya udah kayak gelap, dunia itu gelap buat dia. Itu serius itu. Di kamar itu bahkan sampai teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, mukanya ditutup ke bantal, terus teriak-teriak kayak gitu. Itu cuma kamera. Aku udah bilang Ustadz Felix kaya kok. Gitu. Terus betulan nggak mau ngisi. Maksudnya gini loh, kita kan sering bilang bahwa kesempatan dakwah gitu. Di Malaysia udah diterbangi nyampe sana. Tapi dia bahkan nggak bisa ngalahin hancurnya pikiran dia itu untuk bisa. Iya, dan itu baru kelar ya 2 hari lah.
Iya, 2 hari 1 malam dia baru bisa. Berdamai. Iya. Bahkan gara-gara itu dia nyasar. Oh, yang di video itu. Iya, di video itu. Jadi malam-malam, jadi dia itu saking bad moodnya, saking nggak enaknya, itu kayak nggak pengen jalan tuh bareng. Jadi padahal kan malam-malam malam apa pagi tuh ya Pak? Yang dia hilang, abis subuh ya? Abis subuh, itu kan kita jalan-jalan, nyari makanan, habis subuh, gitu kan ya? Nah, maksudnya kan karena kita di Malaysia, orang nggak pakai paketan juga, jadi kan kita nggak ada internet gitu. Maksudku ya, yuk jalan bareng gitu, nggak ada di belakang gitu. Jadi pokoknya dia ngeliatin gitu sambil main HP, ngeliatin hilang. Lah bayangin dia nggak punya wifi, kita nggak ada wifi. Gimana mau nelpon dia nggak nyambung. Oh ya untung ketemu aja udah, itu memang takdir. Tapi sampai segitunya, sampai nyusahin orang jadi. Kalau saya yang pas ke Malaysia itu aja. Pokoknya perubahan dia tuh nggak pernah ada temen yang berubahnya sampai seperti itu gitu loh. Seolah-olah dia tidak memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Allah aja memaafkan loh dia. Allah tuh maha pemaaf gitu loh. Tapi dia tuh kayak tidak memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan menjatuhkan kamera itu. Dan sampai sekarang itu kalau diingat-ingat perubahannya itu drastis banget dari Dulu kayaknya pas kita bareng-bareng ke Malaysia. Oke. Dia itu jatuhin kamera Ustadz Felix gitu. Ketika kamera jatuh, nyeselnya dia luar biasa gitu. Mungkin karena kepolosan dia itu, jadi nyeselnya itu ke bawah. Itu nggak cukup sehari 2 hari kayaknya. Nyesal banget kayaknya. Dia dipikir terus seolah-olah dia melakukan perzinaan itu. Jadi saya tuh kan ketika ketemu dia kan saya pengen menyenangkan ya. Saya lihat wah ini kayaknya orang susah ini kayaknya. Bukan susah dalam apa ya, tapi hidupnya tuh terlalu serius. Sehingga dia tuh tidak bisa untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini bahaya banget. Bahayanya bagi pengemban dakwah adalah ketika dia merasa bahwa orang lain tuh harus seideal dia. Dan dia tidak menerima bahwa orang lain tuh punya masalahnya sendiri. Bahwa tugas kita itu adalah justru untuk membuat dia lebih cenderung pada Islam. Karena kalau dia sudah ideal kayak kita in the first place, kita nggak perlu dakwah lagi sama dia. Maka masalahnya dia adalah dia harus kemudian menyadari bahwa kehidupan itu tidak seideal dia. Dan nggak semua orang tuh kayak dia. Yang tidak pernah hijrah, yang tidak punya masalah, yang tidak pernah punya godaan-godaan dan seterusnya. Nah maka ya saya ngajak dia untuk sedikit ya happy lah kira-kira. Pas bulan Ramadan waktu itu kita bawa ke Bogor, ketemu dengan Mas Husen, makanlah kita di salah satu restoran. Pas makan tuh nangis. Saya sama Mas Husen juga bingung ini kenapa bocah nangis, gitu kan ya. Lagi makan enak tuh nangis tiba-tiba. Setelah nangis terus kemudian kita tanya kamu kenapa? Dia bilang saya mikir orang-orang Palestina nggak bisa makan seenak ini. Saya bilang ya Allah ya Rob, ini merusak suasana. Makanya saya juga jadi nggak enak gitu kan. Kita jadi merasa berdosa gitu. Ya, saya mbok ya kamu itu tahu tempat. Kalau mau ngomong itu kapan ngomongnya nanti gitu ya, setelah kita makan atau apa. Saya jelasin. Apakah kalau kita dikatakan kalau kita makan kayak gini lantas kita pasti nggak peduli sama orang sana? Enggak juga. Gitu kan ya. Atau ketika kita peduli lantas kita nggak boleh makan enak? Enggak juga. Ada tempatnya, ada waktunya. Karena ada saatnya di mana kita harus memang dalam tanda kutipnya makan enak gitu loh maksudnya. Untuk mencukuri kemudian bagian daripada Allah. Makanya saya bilang sama dia jangan kayak orang Yahudi deh. Disuruh makan aja susah. Gitu kan ya. Orang Yahudi kan gitu, suruh makan mana wasal aja susah. Malah protes, malah minta yang lain kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian yang kita sampaikan bahwa kalau ada di depan kita ya syukuri. Nah, selagi memang kita tidak boleh untuk memalingkan perhatian kita pada teman-teman kita yang ada di Gaza. Artinya kita tetap untuk perhatian pada mereka, tapi bukan berarti bukan berarti sesuatu yang halal jadi sesuatu yang haram. Nah, itu bentuk daripada menikmati hidup yang kemudian saya ajarin pertama kali. Ya menurutku dia perlu untuk menikmati hal-hal yang baru. Kemudian peduli bahwa dunia ini ada banyak orang yang punya beragam pikiran, punya beragam situasi juga gitu. Sehingga ini yang membuat seseorang tuh jadi lebih mawas diri. Mawas diri. Jadi aku posisinya di mana sekarang? Sehingga tidak menghasilkan gejolak yang terlalu besar untuk lingkungannya. Aku tuh ngebayangin kalau bener-bener besok tuh bukan bener-bener ya, pasti kan Allah kan akan ngasih hadiah ke umat ini kan kebangkitan Islam itu. Itu banyak sih gerbongnya Alfa. Gerbong yang tiba-tiba bermunculan gitu. Aku doain semoga dia bisa jadi wasilah orang yang ngebawa banyak anak muda dan itu poin besar kan. Yang berarti ada di level ketika momen itu terjadi anak-anak muda ini ya garda depannya. Dan itu pasti banyak karena kan orang nggak ngelihatnya aja karena Alfa nggak pernah bikin kopdar kan. Coba bikin. Ya maksudnya ketika momen itu muncul akan muncul dari belahan dunia banyak tempat itu orang-orang yang tergerak karena ceritanya Alfa itu. Dia menjadikan
kehidupan dia, gaya hidup dia itu untuk menginspirasi kebaikan gitu loh. Dan saya melihat belum banyak ya yang kemudian mengekspos kehidupan secara keluarga pribadi itu yang kemudian untuk ayo bahwa Islam itu keren loh, Islam itu six pack loh, Islam itu olahraga loh, Islam itu simple loh, Islam itu sehat loh. Itu saya melihat kok Hawariyun kayaknya bisa nih di situ. Nah maka ya moga-moga sih, dan saya termasuk orang yang sangat seneng banget. Saya nggak tahu kenapa, saya tidak kenal Dena. Saya juga Hawariyun itu ya baru kenal di Yuk Ngaji. Tapi ketika mereka menikah, saya nggak tahu, saya tuh ikut seneng banget, serius. Saya sampai ceritakan ke Ustadz Felix, saya ceritakan ke istri saya nggak tahu kenapa saya melihat dua orang ini, saya tuh seneng banget. Nah saya melihat Hawa itu lain gitu. Oh, gitu. Ini loh kehidupan rumah tangga, ya ini loh gitu. Saya merasa oke. Bagi saya, dan bener saya tuh ceritakan itu ke istri saya, seneng banget rasanya Hawa dapet Dena itu pas gitu loh untuk anak-anak muda melihat oh gini ya gitu loh. Nah, karena dia kan punya potensi yang luar biasa sesuai dengan gaya anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu mudah banget untuk meniru Hawariyun, mengikuti dia. Maka dia menjadi harapan besar di dakwah anak-anak muda. Maka ya terus kembangkan lagi dakwanya. Hawariyun tuh most likely akan selalu jadi orang-orang yang dalam tanda kutip ya mudah hidupnya. Kenapa mudah hidupnya? Karena apa yang dia miliki sekarang tuh membuat dia itu bisa berteman sama siapa aja dan likable sama siapa aja. Jadi artinya orang-orang di sekitar dia tuh nggak akan pernah membiarkan dia tuh jadi orang susah. Nah sehingga yang harus dia kembangkan tuh sebenarnya adalah bagaimana caranya agar kebermanfaatan dia tuh ditingkatkan dengan apa yang sudah Allah kasih ke dia. Maka ya saya berdoa mudah-mudahan Hawariyun tuh besok dia bisa jadi seorang influencer yang memang berkontribusi besar terhadap Islam. Sebagaimana influencer tuh banyak mengajak orang-orang walaupun belum tentu ke arah kebaikan. Nah, maka dia mudah-mudahan bisa jadi influencer dalam hal kebaikan.